Baik, selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama Junedi Posman Sinaga, NIM 0505135662 dari UPBJJ Medan. Di sini saya akan coba mengerjakan tugas 1, pemrograman berbasis web. Baik, langsung saja. Di sini sesuai dari arahan soal, permintaan soal, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan UT daerah dan seterusnya. Di sini kita telah diberi JS file yang dilangsungkan bersama tugas praktik. Baik, kita menuju ke tugas yang di sini membuat 4 halaman website dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman login. Nah, di sini sesuai yang tertera di sini halaman login sudah saya buat, di mana di bagian input ada email dan ada password, terus ada tombol login. Jika salah atau tidak sesuai muncul pop-up alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Nah, untuk ini saya buat di VS Code-nya, di indeks login. Iya, di sini. Di sini sudah ada perintah ketika error atau salah masukkan password maka akan muncul email atau password yang Anda masukkan salah. Lalu selanjutnya terdapat tombol lupa password. Tombol lupa password sudah ada dan daftar yang dimunculkan dalam model box pop-up. Ini dia. Lupa password sama daftar. Untuk di VS Code-nya juga ini form password, masukkan password. Ini lupa dan reset password. Iya. Berikutnya kita coba di sini sesuai arahannya. Jika salah atau sesuai muncul pop-up. Ini coba saya pakai akun saya. Pertama saya buat password yang salah. Nah, sudah sesuai email atau password yang Anda masukkan salah. Email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, sudah sesuai. Lalu ke berikutnya, setelah tadi kita buat halaman login, dia di sini saya buat sini indeks. Masuk ke bagian berikutnya, dashboard menu. Sini sudah ada saya buat juga dashboard menu. Oke, kita coba login. Kita ke dashboard menu. Iya. Di bagian nomor 2 ini dashboard menu itu diminta menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan yang terdiri dari monitoring progress, rekap bahan ajar, dan histori transaksi. Nah, di sini diminta juga menampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang, atau sore. Nah, di sini ditampilkan berhubung ini pagi pukul 8.53, maka di sini selamat pagi. Ini nama mahasiswa. Untuk di VS Code-nya sendiri dia di dashboard HTML greeting.
Iya, ini untuk greetingnya. Ya, greeting, selamat datang. Dan ini untuk waktu jam 5 sampai jam 12, maka greetingnya selamat pagi. Jam 12 sampai jam 15, greetingnya selamat siang. Jam 15 sampai jam 19, greetingnya selamat sore. Selebihnya selamat malam. Greeting sudah. Dan untuk menu-menu yang diminta di soal juga sudah. Sekarang kita lanjut ke sini, dibuat dashboard menu. Sebenarnya nomor 2 juga dashboard menu, dashboard HTML. Mungkin maksudnya ini adalah tracking menu atau tracking HTML, karena dia di sini yang diminta adalah nomor delivery order. Sementara nomor delivery order sendiri ada di tracking menu. Ya, untuk tracking menu, input nomor order. Nah, sini saya coba inputkan nomor order ini. Lalu cari. Oke. Ketika tombol cari ditekan, tampilkan. Oke, tampilkan. Lalu nama mahasiswa. Sudah, sini sudah tampil nama mahasiswa. Status pengiriman. Status pengiriman dapat disimulasikan dengan progress bar, warna tabel atau list. Di sini saya untuk status pengiriman dengan model seperti ini. Sudah selesai, dia seperti status bar. Ketika selesai, centang-centang ini dalam perjalanan. Nah, progres yang belum terjalan dia dengan warna seperti ini. Data ekspedisi. Di sini diminta tanggal kirim, tanggal kirim, jenis paket, total pembayaran. Detail ekspedisi. Ini detail ekspedisi. Oke, status dalam perjalanan, berikut rincian perjalanannya. Untuk di VS Code-nya dia di bagian tracking. Di bagian tracking sendiri, bagian tracking ini tracking pengiriman, ini untuk lacak, untuk pencarian nomor delivery order, dan seterusnya. Apabila tidak ada, maka muncul tidak ditemukan. Oke. Nah, untuk tracking saya kira sudah. Di bagian ini sudah lengkap sesuai dari permintaan soal. Lalu masuk ke bagian berikutnya, informasi stok bahan ajar, stok HTML. Iya, untuk stok HTML di sini dia stok HTML. Iya, untuk stok HTML sendiri itu tadi informasi stok bahan ajar, data stok. Untuk data stoknya untuk data stoknya tadi sebenarnya data stoknya ada di data.js ya, karena ini sebelumnya sudah ada di ini dia. Untuk data stok
dia di sini. Pengantar ilmu komunikasi, manajemen, seperti yang tampil di website tadi. Untuk data stok, dia di sini. Kita ke dashboard. Ini bukan informasi bahan ajar, stok ya. Informasi bahan ajar dia di sini. Seperti rincian di data.js, ada beberapa list buku dan dia tampil di sini. Dia di permintaan soal informasi stok bahan ajar menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data.js ya. Tadi di VS Code-nya datanya ada dari data.js di variabel konstanta data bahan ajar. Terus dia diminta terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript. Ya, untuk menambahkan stok sudah ada di sini. Kita masukkan kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan jumlah stok seperti yang berikut ini. Di sini sudah ada juga stok stok edisi jenis dan kode barang. Selanjutnya untuk struktur folder proyeknya dibuat seperti ini. Sini saya buat seperti ini, ada indeks, sini indeks, dashboard, tracking, stock, CSS, JS asset. Sini ada penambahan img. Ini untuk logo. Saya tempatkan logonya di sini. Baik, untuk tampilan penuh seperti ini, begini dia. Dari dashboard, bahan ajar, tracking, dashboard, ini dia informasi bahan ajar. Kalau tadi tracking, pengiriman untuk tracking, dan ada greeting dan sebagainya. Jadi saya kira cukup sekian tugas praktek saya. Tugas praktek 1, pemrograman berbasis web. Cukup sekian, terima kasih.